salah, CGP Angkatan 8 Aceh Utara berasal dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Mulinda SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Apa kabar Bu Mulinda? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga ya. Seperti yang sudah saya sampaikan 3 hari lalu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu Mulinda, dan Ibu Mulinda sudah menyetujui ya. Oke, nah untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah seperti hari ini merupakan percakapan pra-observasi, kemudian akan dilakukan dengan kegiatan observasi, dan terakhir ada kegiatan pasca observasi. Nantinya saya dan Ibu Mulinda akan ditemani oleh Pak Syamsul Bahri selaku pengajar praktik saya ya Bu. Oke, pagi ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Nah, kemudian juga mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Itu adalah sebagai persiapan awal bagi Bu Mulinda sebelum nantinya kita melakukan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri saat memberikan pembelajaran di kelas kepada para murid ya Bu. Membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh tahu nih, apa sih harapan Bu Mulinda dari pertemuan kita pagi hari ini? Ya, saya senang sekali Bu dengan adanya diskusi ini, di mana saya berharap melalui supervisi ini dapat meningkatkan kompetisi saya, juga dapat meningkatkan kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, pada pertemuan nanti diskusi itu materi tentang apa ya Bu yang akan diajarkan pada siswa? Tentang polinomial Bu, atau suku banyak. Oh, tentang polinomial ya. Oke, kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut? Tujuan pembelajaran ini seperti saya sudah buat di FPP-nya Ibu, di mana murid dapat menentukan faktorisasi suatu polinomial, dan melalui penugasan kelompok siswa dapat mempresentasikannya ke depan kelas. Oh, baik, bagus sekali. Berarti saya ulang ya Bu, dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu capai itu adalah yang pertama, murid dapat menentukan faktorisasi suatu polinomial ya, dan juga yang kedua melalui penugasan kelompok mereka dapat mempresentasikannya dengan baik ke depan kelas ya Bu. Oke, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, apa nih area yang ingin dikembangkan? Ya, jadi berdasarkan tujuan yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan faktor-faktor polinomial, dan melalui diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Bu, mereka dapat menentukan faktor-faktor dari polinomial itu. Oke, baik. Kalau saya tahu nih, apa saja sih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi kita? Ya, yang sudah saya persiapkan itu sendiri yaitu berupa RTP, di mana saya juga sudah mencoba mencantumkan KSE-nya. Selain RTP ini juga saya menyusun LKPD, juga menyiapkan portfolio pelajaran yang akan mencoba mereka untuk memahami materi yang akan saya sampaikan Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya rasa itu sudah sangat lengkap sekali persiapan yang Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu strategi apa nih yang Bu Mulinda pakai atau Bu Mulinda gunakan di RTP? Jadi Bu, karena murid saya ini sangat beragam, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, di mana saya juga memberikan nanti LKPD berbeda kepada mereka dengan gaya dan minat belajar mereka masing-masing yang sudah saya sampaikan tadi ya, agar saya dapat memfasilitasi mereka semua dalam belajar. Oke, baik sekali ya Bu. Berarti Ibu sudah menggunakan RTP berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ya Bu. Oke, luar biasa sekali saya rasa ya Bu. Nah, selanjutnya kira-kira panduan seperti apa ya Bu yang bisa diberikan kepada anak-anak ketika mereka melaksanakan pembelajaran? Ya, saya akan melakukan pendampingan khusus bagi siswa-siswi yang kesulitan memahami materi atau yang lambat memahami materi yang saya sampaikan. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira mengenai persiapan yang akan Ibu lakukan besok, apakah masih ada yang masih kurang Bu? Dari segi metodenya atau perangkatnya, kadang ada yang belum disiapkan. Masih Bu, untuk sementara ini yang masih terkendala adalah
PowerPoint-nya belum selesai. Mungkin nanti akan saya selesaikan ya Bu ya, setelah kita diskusi ini. Oke, baik. Berarti akan segera selesaikan lah Bu ya, PowerPoint-nya yang belum siap ya. Kalau boleh nih Bu, saya ingin Bu Melinda menyimpulkan kembali dari awal sampai akhir tentang persiapan Bu Melinda untuk supervisi ini. Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat murid, di mana dengan menggunakan RMP, media pembelajaran, PowerPoint, dan juga buku paket yang sesuai dengan materi pembelajaran, tentunya dengan materi polinomial tadi ya. Untuk hambatan-hambatannya mungkin nanti kita lihat pas observasi ya. Observasi ya Bu ya, boleh kita lihat. Oke, baik sekali. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali. Saya telah melakukan percakapan dengan Ibu, sangat menarik sekali. Kira-kira kapan Ibu kita bisa melakukan supervisi ini? Alhamdulillah biasa juga saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Linda. Insya Allah Ibu, saya di kelas 11.1 di hari Rabu. Hari Rabu ya Bu ya? Ya, wah saya semakin tidak sabar nih ingin masuk ke kelas Ibu. Oke ya Ibu, terima kasih sekali kepada Bu Melinda telah meluangkan waktunya kepada saya, meluangkan percakapan observasi ini. Kita doakan ya semoga pelaksanaan supervisi hari Rabu depan ya Bu dapat berjalan dengan lancar. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu ya sudah berdiskusi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bram? Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Semua mendapatkan keberkahan dari pembelajaran yang akan kita mulai hari ini. Maka sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sekarang Ibu absensi kalian dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Laudila izin Bu. Siapa? Laudila izin. Terus siapa lagi? Anggun apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Raisa. Udah? Nah berarti yang nggak hadir hari ini Laudia, Anggun dan Raisa ya. Tiga-tiganya sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah tadi kan kalian baru selesai istirahat ya. Kita sekarang masuk matematika supaya kalian lebih fokus lagi pembelajaran. Mari sejenak kita relax dulu dengan mengikuti arahan dari video di depan. Sambil mendengarkan musik ini, dengarkan instruksi dari Ibu. Sekarang cobalah untuk duduk relax tanpa menyandar pada kursi. Badan ditegakkan, telapak tangan diletakkan di atas paha dengan tangan menghadap ke atas. Jika sudah merasa nyaman, cobalah hirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Sekarang rasakan ketika menghirup udara dan rasakan perut mengembang ketika menghembus sampai 5 kali sampai merasa segar kembali. Setelah melakukan teknik tadi, tubuh dan pikiran kita kembali segar dan sekarang kita akan melanjutkan kembali aktivitas pembelajaran hari ini. Nah hari ini kita akan mempelajari masih bab yang sama, yaitu apa bab sebelumnya? Polinomialnya atau suku banyak ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari operasi dari polinomial. Apa aja operasi dari polinomial? Jumlahan. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana setelah nanti kita belajar, kalian nanti akan dituntut untuk. Nah ini tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa
Jadi setelah kita belajar hari ini, kalian semua harus sudah bisa menentukan faktorisasi dari polinomial. Udah. Nah, faktorisasi polinomial. Ada yang pernah mendengar kata faktorisasi atau faktor? Apa itu faktor? Ya, bilangan yang dibagi, ketika dibagi dia bersisa 0. Ya, atau contohnya apa? Misalnya ada angka 6. Berapa aja faktor dari 6? 1, 2, 3, 6, 4. Kenapa 4 bukan faktor dari 6? Ya, kalau kita bagi 6 bagi 4 bersisa 2. Karena dia, nah ini kita perhatikan bagaimana cara kita menentukan faktorisasi dari polinomial yang diberikan. Nah, di sini contoh soalnya ada A PX sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat kurang 4X sama 4 tambah 4. Langkah pertama gimana? Dari Nah, ini kita udah tahu faktor-faktornya. Sekarang kalian akan dibagikan LKPD untuk mencari faktorisasi dari polinomial ini dengan pakai cara Horner. Sebelumnya kan kalian udah belajar Horner ya? Udah ya? Nah, untuk pembagian kelompok itu sendiri, Ibu akan bagikan berdasarkan gaya belajar kalian. Berdasarkan dilihat dari asesmen awal yang telah kalian kerjakan. Jadi untuk kelompok belajarnya itu ada 2, ada visual dan audio visual. Nah, sekarang kalian bangun bentuk kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, jadi untuk kelompoknya ini kalian sudah duduk berdasarkan gaya belajar masing-masing ya. Ada 2 kelompok audio visual dan 2 kelompok visual. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini kalian selesaikan dengan melihat sumber belajar masing-masing. Kalau dari visual coba cari di buku ya, pelajari di buku, dan ada yang audio visual dari HP. Nah, sekarang setelah dikerjakan, Ibu akan berikan. Untuk tiap-tiap kelompok dilihat dulu aturan pengerjaan dari LKPD yang diberikan. Baru setelah itu kalian cari bahannya di sumber belajar masing-masing. Ini apa? Tadi? memberikan sebuah yel. Ayo maju kelompoknya, kasih dulu. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal tentang
Tentukan faktorisasi dari polinomial Px sama dengan X kubik kurang X kuadrat kurang 4X tambah 4. Pertama-tama caranya kami menentukan faktorisasi dari konstanta. Terus setelah ditentukan yang bisa 0, langsung ke pembagian menggunakan formula. Ya, itu cara lainnya ya. Selain kita bisa substitusi, kita bisa juga tadi pakai cara pola. Jadi pola di sini dipakai di mana? Di cara kedua. Berarti mereka kelompok 3 ada 2 cara. Ada pakai cara substitusi. Baik, karena bersisa 0 maka faktorisasi polinomial X kurang. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang mau satu orang aja menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Oh iya, Iwan. Dari hasil pembelajaran hari ini, kita bisa menentukan faktorisasi dari polinomial itu ada 2. Yang pertama dengan cara mensubstitusikan dan yang kedua dengan cara Horner. Itu yang dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, benar sekali ya. Adalah untuk menentukan faktor dari suatu polinomial, kita bisa pakai 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan kita substitusikan langsung, di mana hasil yang sudah kita dapat kalau dia 0, maka itulah faktor dari si polinomial. Begitu juga dengan cara Wagner yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Coba satu orang menyampaikan perasaannya dalam pembelajaran hari ini. Kami belajar hari ini sangat menyenangkan dengan adanya dibagi LKPD memudahkan kami untuk menyelesaikan tugas atau prosesi polinomial dan juga penjelasan yang ada di LKPD sangat tinggi. Baik. Yang lain gimana? Menyenangkan? Kedepannya lagi dibuat seperti ini lagi? Oh, jadi bisa ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah menentukan akar-akar dari polinomial. Jadi, berharap kalian belajar lagi di rumah. Bagi yang visual boleh buka buku untuk materi selanjutnya. Mau kalian cari sumber bahannya di internet juga boleh, di buku boleh, atau dari sumber lain juga boleh. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah karena telah diberikan kelancaran dalam proses belajar hari ini. Hari ini Ibu senang sekali karena kalian mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan Ibu lihat setiap kelompok juga sangat aktif ya, dan kasih dulu hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Mulinda SPD, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Syamsul Haris. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Pak ya? Bu Mulinda juga apa kabar hari ini? Baik juga. Oke, Pak, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, Pak ya? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan sederhana saja ya dengan Bu Mulinda terkait apa yang sudah Ibu Mulinda
laksanakan kemarin, yaitu pada saat saya observasi ya kegiatan mengajar Bu Melinda. Bu Melinda, kira-kira apa ya yang Bu Melinda ingin dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ibu, melalui diskusi kita hari ini bersama Bapak juga, saya berharap kita dapat sharing-sharing mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, Bu ya. Apa kurangnya dan bagaimana perbaikan ke depannya. Ya, jadi Bu Melinda ingin sharing ya, apa ada kekurangannya ya, apa yang perlu diperbaiki ya Bu. Nah sebelumnya saya ingin tahu ya Bu, bagaimana perasaan Bu Melinda setelah mengajar kemarin? Saya merasa lega pastinya Bu ya, saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya, juga menciptakan media pembelajaran yang lebih baik, di mana bisa kita lihat sendiri anak-anak sangat antusias untuk melakukan pembelajaran kemarin Bu ya. Ya, tapi terkait dengan itu, kira-kira apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran telah dituliskan di ATP? Terkait tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana tujuan pembelajaran itu saya tampilkan juga di PPT dan dapat dilihat oleh anak-anak, dan tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai gitu ya. Alhamdulillah sekali ya. Jadi tujuan baik Bu ya, berarti bagus sekali tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu sudah tercapai ya pada anak-anak. Nah sekarang mari kita identifikasi bersama ya Bu Melinda terkait pembelajaran yang telah Bu Melinda lakukan kemarin, telah saya observasi. Nah sekarang coba Ibu sampaikan, apakah ada yang Ibu rasakan itu dalam kegiatan pembelajaran kemarin sudah baik dan bisa Ibu pertahankan, atau ada yang masih kurang dan itu perlu Ibu tingkatkan? Saya lega sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran kemarin, lega dan senang karena saya dapat membuat RPP yang berdiferensiasi KSI ya. Cuma untuk hal dalam perbaikan ke depannya mungkin dalam mengkoordinasi siswa. Di mana nanti ketika siswa ada kelompok siswa yang sudah mengerjakan lebih dulu, mereka ikut karena ada kawannya yang belum selesai mengerjakan. Jadi yang udah selesai ini mereka berbicara di kelompok. Berarti untuk ini ya Bu ya, pengkondisian siswa ya. Ya, selanjutnya nih Bu Melinda, saya ingin tanyakan mengenai dengan area pengembangan yang Bu Melinda lakukan ya. Bu Melinda barusan menyampaikan ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah ini kan tentunya Bu Melinda pastilah ya ingin segera memperbaikinya, dan pasti ada cara-cara atau strategi khususnya ya Bu untuk perbaikan ini. Mungkin Bu Melinda bisa menceritakan rencana apa nih Bu untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Bu Melinda tadi masih kurang? Ya, insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, tentunya dengan menggali ilmu kembali, dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik itu yang dibuat oleh platform Merdeka Mengajar maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh MGMP ya. Selain itu saya juga mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain, misalnya dari YouTube atau dari sumber yang lain. Bagus sekali ya rencana dari Bu Melinda ini. Berarti Bu Melinda ingin mencoba mengikuti ya pelatihan-pelatihan virtual ya melalui platform Merdeka Mengajar, juga ingin melihat cara-cara atau strategi yang berhubungan dengan pembelajaran melalui YouTube ya Bu. Itu bagus sekali karena kita sebagai guru kan memang harus melek informasi ya lebih dulu daripada siswa kita. Oke, bagus Bu ya. Nah di sini kan Bu sehubungan dengan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan ya Bu Melinda akan memulainya, dan kemudian ada targetnya tidak? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Iya, bagus sekali. Karena lebih cepat lebih baik ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tanyakan nih terkait dengan area pengembangan diri Bu Melinda sendiri. Kira-kira ada nggak nih Bu siapa yang menjadi sumber inspirasi dari Bu Melinda? Atau mungkin bisa siapakah orang yang bisa memotivasi Bu Melinda untuk dalam melaksanakan kegiatan yang berbaik nantinya? Yang pasti rekan-rekan guru di sekolah Bu ya, termasuk kepala sekolah juga, termasuk Bu Melinda ya. Sama-sama jadi sama-sama. Oke, baik Bu Melinda ya. Kita selalu semangat nih untuk mengembangkan diri kita, karena apalagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu pasti semua ada manfaatnya ya. Contoh pembelajaran diferensiasi mungkin sebelumnya kami belum tahu Pak. Kemudian saya juga berbagi praktik baik dengan teman tentang ilmu apa nih pembelajaran berdiferensiasi, dan juga diintegrasikan dengan KSD itu Pak. Dan ini baik sekali sehingga kita nanti bisa mengimbaskannya, bisa diikuti oleh semua warga di SMA Negeri Putra Bangsa ini ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Melinda atas waktunya. Nah sekarang kita akan mendengarkan refleksi nih Pak. Bapak mungkin bisa memberikan refleksi kepada kami berdua. Silakan Bapak. Ya. Jadi saya
tadi percakapan Ibu dengan rekan sejawat Ibu tentang kegiatan mulai dari pra-observasi, karena saya sudah melihat video yang dikirim ke saya, kemudian observasi pembelajaran, dan pada hari ini percakapan pasca observasi. Saya rasa yang Ibu lakukan itu sudah tepat, karena itu sudah sesuai dengan materi coachingnya. Artinya begini, kita sebagai coach itu hanya menggali daripada ilmu atau pendapat yang ada pada coaching. Jadi yang dilakukan itu sudah tepat, sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan coaching ini. Nah, begitu juga kepada Ibu rekan sejawat yang sudah merasa lega ya. Yang pertama tadi merasa apakah yang saya lakukan ini sudah betul ataupun sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi melalui percakapan pada hari ini Ibu sudah merasakan bahwa ada hal-hal yang memang masih kurang dan ingin melakukan perubahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari atas kesediaan Ibu ya, di coaching sama CGP, Ibu Linda. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Samsul yang telah memberikan refleksinya untuk kebaikan kita juga masa yang mendatang ya. Terima kasih juga saya ucapkan pada Bu Linda nih. Terima kasih sudah diinginkan dunia. Sama-sama ya, semoga kita semua dapat bermanfaat bersama Pak ya. Iya. Demikianlah percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.